Sambil mau jalan Ya, boleh aja, Pak. ya, baik. Terima kasih Prof. Wahyu yang sudah berkenan sebagai penguji Pak Awal Safar dalam ujian seminar proposal pada pagi ini. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Wahyu dan juga teman-teman semuanya yang hadir. Eh, Hari ini kita akan seminar proposal Pak Awal Safar terkait dengan analisis hubungan peran Human Resources Management dengan penerapan e-medical record di Rumah Sakit LNG Badak. Baik, Pak Awal punya waktu sekitar 15 menit untuk bisa presentasi, sharing apa rencana penelitian di dalam tesisnya, dan kemudian nanti kita lanjut dengan oponen ya. Baru lanjut dengan penguji yaitu Prof. Wahyu. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Puput Oktemianti, SKMMM sebagai pembimbing. Terima kasih juga buat teman-teman dan rekan-rekan openen, ada Saudara Mito dan Saudari Eva. Dan terima kasih juga untuk Prof. Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi Mars sebagai penguji pada hari ini. Izinkan saya Prof untuk memaparkan judul proposal tesis saya dengan judul analisis hubungan peran Human Resource Management dengan penerapan e-medical record di Rumah Sakit LNG Badak. Nah, sebagai latar belakang dari tesis ini, yaitu menyorot tentang tantangan SDM dalam era digitalisasi kesehatan. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam 5 tahun terakhir atau bahkan 10 tahun terakhir, perkembangan teknologi sangat begitu pesat dan tentunya menyentuh semua sektor. Salah satunya adalah sektor kesehatan, di mana semua kita yang berada di sektor kesehatan diarahkan dan didorong untuk beradaptasi dengan digitalisasi yang lagi berkembang. Sebagai gambaran sedikit, pada survei Persi di Maret 2022, pada saat ini yang menjadi sorotan atau highlight pada implementasi teknologi di bidang kesehatan adalah e-medical record. Sedangkan di tahun 2022 tercatat bahwa hanya sekitar 1.500 rumah sakit atau bahkan 50% dari rumah sakit yang mengimplementasikan e-medical record. Dan pada tahun 2022 ini hanya 16% dari rumah sakit tersebut yang menyelenggarakan e-medical record dengan baik. Nah, ini tentunya menjadi catatan penting dikarenakan dari 2022 hingga saat ini perkembangan EMR cukup melambat dikarenakan salah satu masalah yang menjadi highlight di portal Kemenkes itu adalah SDM yang belum begitu siap dalam menghadapi era digitalisasi. Nah, seperti pada data survei Persi tadi bahwa banyak rumah sakit yang menghadapi tantangan ini dan salah satunya adalah RS LNG Badak di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Nah, ini mungkin gambaran dari permasalahan yang terjadi di rumah sakit ya. Hampir seluruhnya, yaitu yang pertama adalah yang menjadi sorotan, yang pertama adalah keterlambatan pengisian dan yang kedua adalah ketidaklengkapan pengisian EMR. Di mana seperti yang saya perlihatkan di sini ada beberapa capture dari rumah sakit LNG Badak sendiri bahwa ternyata di unit-unit tertentu ada memang yang mengalami ketidaklengkapan yang lebih signifikan dibandingkan dengan unit lain. Kalau di RSLNG sendiri adalah di unit spesialis. Nah, seperti yang saya paparkan sebelumnya bahwa di portal Kemenkes sendiri menekankan bahwa salah satu yang menjadi menjadi ujung tombak untuk pelaksanaan IMR adalah SDM, sehingga HRM dianggap berperan penting dalam mempersiapkan SDM untuk beradaptasi dengan teknologi. Nah, tantangan yang dihadapi saat ini yaitu keterbatasan pelatihan, demotivasi SDM, dan komitmen SDM yang sangat kurang, sehingga ketidaklengkapan pengisian IMR tadi itu menjadi efek domino dan menyebabkan kendala-kendala lainnya seperti asuransi tertunda dan audit medicine terhambat serta kendala yang berhubungan dengan IMR.
Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah mengetahui dimensi peran HRM yang berperan dalam penerapan IMR dan mengetahui dimensi peran HRM yang paling berkorelasi dalam penerapan IMR. Dan pertanyaan penelitian yang disusun adalah bagaimana hubungan antara peran HRM dengan penerapan IMR di Rumah Sakit LNJ Badak, dan apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas peran HRM dalam mendukung penerapan IMR di Rumah Sakit LNJ Badak. Adapun tujuan umum dari tesis ini yaitu menganalisis hubungan peran HRM dengan penerapan IMR di Rumah Sakit LNJ Badak, dan tujuan khususnya selain menyorot untuk mengetahui bagaimana skema HRM itu berjalan dari sisi seleksi dan rekrutmen, pelatihan lanjutan, penilaian kinerja, dan penghargaan atau reward, juga melihat atau menyorot bagaimana penerapan e-medical record di Rumah Sakit LNJ Badak, dan pada akhirnya mengetahui hubungan tiap-tiap variabel ini dengan penerapan IMR di Rumah Sakit LNJ Badak. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi peneliti dan sivitas akademika tentunya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap peran HRM dalam upaya pengoptimalan penerapan IMR di rumah sakit, dan bagi institusi pendidikan tentunya akan menambah referensi dan hasil penelitian di bidang kajian administrasi rumah sakit, dan bagi manajemen rumah sakit tentunya akan menjadi masukan dalam melakukan pengembangan SDM yang nanti akan simultan dalam rangka penerapan IMR. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini seperti yang dijelaskan tadi, untuk menganalisis hubungan HRM dengan penerapan IMR dilakukan di Rumah Sakit LNJ Badak di tahun 2024, di mana data yang dikumpulkan adalah data primer yang akan diisi oleh responden dan juga data sekunder yang diambil dari telaah dokumen yang tersedia di Rumah Sakit LNJ Badak. Nah, sebagai gambaran dari tinjauan pustaka, jadi sebenarnya peran HRM kan ada begitu banyak, tetapi ada 4 yang selalu menjadi sorotan dan menjadi peran yang mayor di manajemen SDM itu sendiri. Yang pertama adalah seleksi dan rekrutmen, pelatihan lanjutan, penilaian kinerja, dan penghargaan atau reward. Nah, dalam tesis ini pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana motivasi SDM dalam penggunaan atau implementasi IRM adalah teknologi acceptance model, di mana TAM ini adalah sebuah teori yang digunakan untuk memahami dan memprediksi bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi baru yang dikembangkan oleh Fred Davis di tahun 1986, kemudian dikembangkan lagi menjadi generasi TAM 2 di tahun 2000 dengan menambahkan variabel baru seperti social influence, kemudian berkembang lagi menjadi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology di 2003 yang menambahkan variabel moderator yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, dan variabel lain seperti gender, age, experience, dan voluntariness of use. Kemudian berkembang lagi di 2008 dengan menambahkan variabel kepercayaan, kondisi yang memfasilitasi, dan norma subjektif. Di 2012 kemudian berkembang lagi dan ditambahkan variabel motivasi hedonis dan nilai harga. Namun ketika membaca literatur dari beberapa buku yang menjelaskan tentang TAM, bahwa TAM 4 ini memang kurang relate dengan implementasi IMR, karena TAM 4 ini lebih karena ada motivasi hedonis ya, jadi lebih ke teknologi yang sifatnya tersier atau secondary, jadi bukan yang mandatory. Terus di 2018 ada TAM extended yang menambahkan variabel baru, daya serap kognitif, ekspektasi usaha, kinerja, dan pengaruh sosial. Jadi variabel-variabel itu jauh lebih beragam dan jauh lebih luas. Nah, ini mungkin kerangka teori yang saya susun setelah melakukan literatur searching atau brainstorming dari beberapa literatur yang ada, yaitu bagaimana seleksi dan rekrutmen, pelatihan lanjutan, penilaian kinerja, dan penghargaan itu berhubungan dengan persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan dari penggunaan IMR sendiri, yang tentunya nantinya akan berhubungan dengan intention to use dari IMR yang didukung oleh beberapa penelitian ini,
yang akhirnya menjadi usage behavior dan secara sirkulasi atau akan nantinya meningkatkan kinerja karyawan dan akan menjadi siklus yang tentunya sangat dibutuhkan di rumah sakit. Nah, sebagai gambaran sedikit di rumah sakit LNJ Badak sendiri adalah data SDM-nya, jadi SDM tenaga kesehatan, tenaga non-kesehatan, dan tenaga medis, kira-kira berjumlah 125 orang di data terakhir. Terus metode seleksi dan rekrutmennya, rekrutmen dibagi eksternal dan internal, jadi karena LNJ Badak itu dibawa dari perusahaan NGL ya. Jadi ketika ada kebutuhan tenaga maka dilaporkan ke Disnaker, setelah itu diverifikasi di portal Dikti atau portal terkait untuk memverifikasi berkas-berkas dari calon karyawan atau calon SDM, terus dilakukan tes wawancara, psikotes, dan tes keterampilan atau tes tertulis. Setelah itu dilakukan rapat seleksi bersama unit terkait, apabila lolos maka dilakukan medical check up, dan setelah itu orientasi umum pada rumah sakit secara keseluruhan dan khusus pada unit user atau unit yang akan di tempat bergabung dari SDM tersebut, di mana metode ini menggunakan metode gugur. Nah, rekrutmen internal sendiri biasanya diumumkan dalam lingkup rumah sakit, tetap dilakukan proses seleksi dan orientasi. Sedangkan untuk gambaran sistem reward di Rumah Sakit LNJ Badak, yang pertama yang berjalan saat ini adalah pengajuan pengangkatan pegawai tetap setelah 3 tahun mengabdi bagi non-dokter dan 2 tahun bagi dokter umum atau dokter gigi, peminjaman rumah dinas bagi pekerja menduduki jabatan tertentu, pengajuan perubahan status dari freelancer menjadi tenaga kontrak, pemberian uang bonus kepada seluruh pekerja sesuai dengan golongan dan masa jabatan, pemberian uang cuti sesuai dengan golongan dan masa jabatan, promosi jabatan bagi pekerja yang dianggap berprestasi dan memiliki kinerja baik, kenaikan golongan otomatis bagi pekerja yang dinilai memiliki kinerja baik setiap 6 tahun, dan kenaikan golongan luar biasa bagi pekerja yang dianggap berprestasi dan berinovasi setiap 4 tahun. Jadi di sini bisa terlihat bahwa reward di Rumah Sakit LNJ Badak sudah cukup mumpuni sebenarnya. Sedangkan yang diajukan dalam PKB terbaru yaitu adanya souvenir berupa emas logam mulia Antam menyesuaikan masa kerja per 5 tahun. Nah, fasilitas pelatihan di rumah sakit LNJ Badak sendiri, pertama in-house training dan penugasan upgrade skill ke lembaga pelatihan terkait, peningkatan kompetensi yang sifatnya administrasi bisa diberikan kepada dalam bentuk training online dan sifatnya tindakan bisa dikirim ke lembaga pelatihan diklat, dan juga pemberian dispensasi hari bagi setiap pekerja yang melakukan upgrade skill sesuai bidangnya, dan setelah itu ada fasilitas cuti juga. Nah, ini kerangka konsep dari tesis ini. Yang pertama adalah seleksi dan rekrutmen, pelatihan lanjutan, penilaian kinerja, dan penghargaan atau reward yang merupakan dimensi dari HRM yang disorot pada tesis ini. Hipotesis awalnya adalah dimensi peran HRM ini akan berhubungan dengan perceived usefulness dan perceived use of to use. Setelah itu dari kedua persepsi ini nantinya akan berpengaruh pada penerapan dari medical record yang merupakan hipotesis 2 dalam penelitian ini. Nah, seleksi dan rekrutmen ini sendiri nantinya akan diekstrak nilainya atau datanya dari psikotes, tes wawancara, dan tes tertulis. Pelatihan lanjutan diekstrak dari kuesioner yang akan dibagikan. Penilaian kinerja rencana akan diambil dari KPI personal, tetapi jika tidak ada maka data yang saya ambil adalah data primer dengan mengambil data BHRS dari tiap-tiap karyawan yang akan diisi oleh kepala-kepala unit. Sedangkan untuk penghargaan nanti akan diambil juga datanya dari kuesioner. Untuk perceived usefulness dan perceived use to use juga sama, jadi dinilai berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden, sedangkan penerapan e-medical record akan mengambil data yang ada di tim IT dari Rumah Sakit LNJ Badak. Populasi dan sampel dari penelitian ini menggunakan total sampling, jadi semua tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga non-kesehatan yang
berhubungan dengan IMR atau operasional dari IMR akan diambil yaitu sebanyak 125 orang. Jenis datanya tadi sudah dijelaskan, data primer dan data sekunder, dan instrumennya adalah berupa kuesioner, formulir, formulir observasi, formulir lainnya yang berkaitan dengan pencatatan data. Sedangkan untuk analisis data, di mana penelitian ini dalam SMPLS, pemilihan ini, metode ini didasarkan oleh jumlah sampel yang relatif kecil serta memiliki dan sistem ini atau sistem analisis ini tidak harus memiliki data yang terdistribusi normal. Ya, baik, itu mungkin dari saya. Sekian dari saya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan disiapkan alat tulisnya, Pak Awal. Berkasnya ada, pegang? Ada, oke. Baik, kita mulai dari oponen. Silakan Bu Eva. Silakan, Bu. Baik, tes. Terima kasih kesempatannya. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Eva, peminatan dari MPK. Terima kasih kesempatannya sudah jadi oponen pada hari ini. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah ada beberapa poin, mulai dari judulnya dulu. Menurut saya sih judulnya cukup relevan dengan kondisi saat ini karena sudah berkaitan dengan transformasi sistem kesehatan, ada SDM-nya sama teknologinya. Jadi menurut saya cukup relevan dengan kondisi saat ini. Kemudian pada bab 1 berkenan nanti ditambahkan pada rumusan masalahnya bagaimana kondisi real di lapangan. Misalnya tadi pada penjelasan sebelumnya dijelaskan ada peran HRM ya, ada seleksi dan rekrutmen, kemudian pelatihan lanjutan, kemudian penilaian kinerja dan reward, dan baiknya di rumusan masalah dijelaskan bagaimana kondisi real data yang sesungguhnya yang terjadi di rumah sakit LNJ Badak Bontang sehingga ke awal bisa mengambil tempat penelitian di sini gitu. Kemudian pada ruang lingkup masalah sedikit ditambahkan ruang lingkup itu adalah batasan penelitian ya, perlu ditambahkan bagaimana penelitiannya siapa, sampel penelitiannya siapa, lokasi dan waktu penelitiannya, kemudian metode dan alat ukur yang digunakan. Kemudian di bab 2 sedikit masukan apa di bagian saya ya, di kerangka teorinya nggak terlihat jelas ya, halaman 36-nya. Jadi halaman 36-nya gambar kerangka teorinya di saya tidak terlihat. Sama ya? Iya, dicatakannya berarti ya. Kemudian kalau boleh saran, di kerangka teori itu disertakan dengan sumbernya. Jadi sumber teori yang ke awal gunakan. Jadi kan kalau kita ngelihat gambar tuh gambar 2.1 kerangka teori, sumber dari mana gitu. Kemudian pada bab 3 tadi di slide dijelaskan sih peran HRM ada 4 ya, seleksi sampai tadi ada reward ya. Hanya saja di bab 3 ini di bagian profilnya hanya penjelasan seleksi. Apakah tidak ada penjelasan yang lainnya? Gitu. Kemudian kemudian terkait dengan bab 5, di sana tadi dijelaskan menggunakan survei ya, pengisian kuesioner ya. Ini pertanyaan sih, bagaimana cara saudara mengumpulkan responden? Kemudian cara menyebarkan kuesionernya seperti apa? Kemudian bagaimana cara menjaga validitasnya? Karena ketika misalnya ke awal menyebarkan secara Gform, khawatir yang mengisi adalah orang lain. Jadi bagaimana saudara bisa menjamin validitas dari instrumen yang sudah disebarluaskan. Kemudian target berapa hari Anda mengumpulkan semua responden tersebut. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua,
Di sana di bab 5 dijelaskan pengolahan data menggunakan SMPLS. Nah, yang ingin saya tanyakan, alasan saudara menggunakan program ini, apakah dia ada kelebihan dan kekurangannya? Kalau selama ini kan mungkin yang kita sering kenal adalah SPSS ya. Jadi apakah ada justifikasi tertentu sehingga menggunakan ini? Kemudian terakhir, kalau di analisa data itu ada analisis bivariat sama multivariat ya. Sepertinya di bab 3 belum ada, di bab 5 tersebut belum ada penjelasan analisis bivariatnya seperti apa sama multivariatnya. Mungkin sebentar Respon Pak Awal. Ya, baik. Saya akan respon yang dalam bentuk pertanyaan ya. Dalam bentuk saran saya akan catat dan akan tambahkan di proposal nanti. Yang pertama untuk kondisi di lapangan, di latar belakang memang data yang saya munculkan itu sangat minim ya. Dikarenakan pertama memang RS LNG Badak ini adalah tempat residensi kami. Namun dalam 4 pertemuan ini memang kami masih sebatas Zoom. Nanti setelah ini di bulan November ada kunjungan ke sana untuk membahas proyek yang akan dilakukan dalam residensi di luar dari tesis ini. Jadi sekalian juga. Dan memang berdasarkan wawancara dengan Wadir SDM dan Direktur, itu data dari tim IT sampai saat ini belum dikeluarkan. Namun sebagai gambaran secara garis besar bahwa ternyata ketidaklengkapan itu ada seperti itu. Kemarin ada data yang dikirimkan, namun itu lebih data keperbaikan EMR-nya dari sisi tim IT-nya, vendornya, bukan dari ketidaklengkapan rekam medis di sisi pelayanan. Terus kerangka teori baik nanti saya akan tambahkan. Terus di bab 3 tadi yang perihal apa? Kak Eva? Oh ya, betul. Ya, jadi bab 3 ini datanya memang menyusul, jadi belum sempat saya masukkan ke dalam draft proposal, tetapi akan saya tambahkan nanti di draft perihal skema rekrutmen, terus data reward, pelatihan, sedangkan untuk KPI personal memang datanya sepertinya belum ada, jadi nanti saya akan lakukan BARS. Ada saya lampirkan di lampiran draftnya. Terus untuk kuesioner ini rencana nanti akan saya sebar ketika akan hadir di sana. Tetapi tidak bisa dipungkiri saya tidak mungkin akan stay di sana lama. Jadi mungkin akan ada tim volunteer dari RS LNG Badak itu sendiri yang akan membagikan ke tiap unit atau ke tiap-tiap sampel. Sedangkan untuk menguji validitas, kebetulan di draft proposal itu sudah saya lampirkan beberapa item pertanyaan atau pernyataan yang akan dimunculkan dalam kuesioner. Untuk TAM sendiri itu sudah valid dikarenakan adalah bawaan dari TAM itu sendiri. Jadi berdasarkan literatur memang TAM dari sisi perceived usefulness dan perceived use of use itu menggunakan item-item pertanyaan itu, walaupun dalam bahasa Inggris saya translate ke Indonesia agar mudah dipahami oleh responden nantinya. Tetapi untuk kuesioner yang lainnya, walaupun saya ambil dari beberapa penelitian yang cukup istilahnya terbilang cukup bisa validitasnya tidak diragukan ya, namun nanti sepertinya akan saya tetap lakukan uji validitas dan reliabilitas di lapangan. Rencana awalnya akan diuji di rumah sakit lain dulu, setelah itu dilakukan di LNG Badak, tetapi jika tidak memungkinkan maka saya akan langsung menyebar ke rumah sakit LNG Badak dengan catatan jika misalkan ketika diuji validitas ada item-item pertanyaan yang tidak valid, maka akan di-exclude atau di-drag atau dikeluarkan dari kuesioner. Selain itu untuk penggunaan SMPLS sendiri, jadi sebenarnya sudah sekilas saya jelaskan tadi bahwa ini dipilih karena pertama jumlah sampelnya relatif kecil, terus yang kedua variabel
dan item-item kuesioner nanti akan banyak sehingga akan agak sulit untuk menggunakan metode yang jenis program yang lain. Dan juga ini bisa untuk data yang tidak terdistribusi secara normal, karena nanti kan data yang keluar mungkin akan sangat beragam, misalkan pada nilai-nilai tes tertulis mungkin range angkanya puluhan hingga ratusan misalkan, tetapi pada BARS angkanya satuan hingga puluhan. Jadi itu nanti setahu saya ketika membaca tentang SAMPLS ini itu nanti akan di bootstrapping gitu, jadi diekstrak angka-angkanya dan akhirnya bisa dianalisis dengan mudah seperti itu. Terus untuk analisis bivariat dan univariat, betul. Jadi sebenarnya saya sudah melampirkan dummy table tentang bivariat dan univariat ini, tetapi pada perjalanan penyusunan proposal saya hapus dan saya lupa masukkan kembali. Nanti saya masukkan lagi. Ya, makasih banyak. Sekian, Bu. Oke, nanti itu memang harus hati-hati teman-teman semuanya ya. Kalau misalnya ada gambar-gambar, grafik gitu ya, ketika di print ternyata bergerak gitu, jadi hilang gitu ya. Jadi kalau memang kadang saya sering bilang ke mahasiswa, tolong dirubah dulu ke dalam PDF sehingga udah lebih acak. Jadi kita tahu mana yang bergeser, mana yang kemudian jadi hilang gambar-gambarnya gitu ya. Karena kalau udah beda printer, beda komputer masuk ke printer beda lagi gitu layoutnya gitu ya. Jadi kita harus hati-hati ya nanti. Apalagi buat cetak nanti yang final tesisnya. Ya, oke, baik, terima kasih Bu Eva. Silahkan Pak Mito. Baik, terima kasih Bu Puput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puput untuk kesempatannya. Dan pertama saya ucapkan selamat untuk ke awal ya, bahwa pada hari ini dan sejauh ini sudah suatu pencapaian yang luar biasa pastinya sudah bisa di tahap ini. Dan hari ini akhirnya maju untuk seminar proposal. Dan alhamdulillah hari ini bersama Bu Puput selaku pembimbing dan juga Prof Wahyu selaku penguji yang mungkin nanti akan lebih banyak lagi memberikan input masukan untuk penelitian ke awal ke depannya lebih bagus lagi. Berikut juga selaku oponen tentunya ada beberapa hal yang ingin saya berikan masukan kepada ke awal, tentunya dalam hal perbaikan dan juga bagaimana penelitian ini dilakukan dengan baik, dan tentunya tidak mesti harus dilaksanakan gitu ya, karena sifatnya masukan. Dan dari aspek topik penelitiannya atau judul penelitiannya, tentunya seperti yang disampaikan oleh Kak Eva tadi gitu, bahwa sangat relevan dengan apa yang sedang menjadi isu nasional gitu, bahwa semua rumah sakit di Indonesia itu harus menerapkan electronic medical record, dan ke awal mencoba menarik benang merah dari isu nasional dalam bentuk PMK ini dijadikan menjadi satu topik penelitian, dan kebetulan akan diangkat di Rumah Sakit LNJ Badak Kaltim gitu. Nah, tentu regulasi ataupun program nasional ini tidak serta-merta menjadi hal yang bisa diterapkan di daerah, apalagi di Kalimantan gitu ya, karena banyak hal yang harus dilihat dalam penerapan, apalagi kalau kita bicara transformasi informasi ataupun sistem informasi. Karena hal yang dibahas adalah electronic medical record, tentu ada aspek arsitektur teknologi yang ada di sana yang juga akan mempengaruhi penerapan electronic medical record ini, tidak hanya dari aspek sumber daya manusianya. Nah, yang saya ingin tanyakan dalam hal topik ini kepada Kak Awal, bagaimana nantinya topik ini bisa mengisi kekosongan dari gap yang ada di lapangan gitu ya Kak Awal, terkait dengan mandatori yang harus dijalankan oleh rumah sakit
untuk penerapan electronic medical record ini. Dalam hal lebih teknis maksud saya adalah urgensinya kenapa Kak-Awal mengangkat topik ini dan melaksanakan penelitiannya di Rumah Sakit LNJ Badak itu sebetulnya justifikasinya apa? Karena ketika saya cari di latar belakang di bab 1 pendahuluan, saya coba mencari data-data pendahuluan yang bisa dijadikan justifikasi kenapa Kak-Awal harus mengangkat di sana. Memang ternyata nggak ada data pendahuluan yang menggambarkan bahwa penerapan electronic medical record di LNJ Badak ini tidak berjalan baik di sana gitu. Seyogianya memang latar belakang itu menggambarkan piramida terbalik gitu ya, ketajaman dari urgensi dari penelitian kita itu, dan ketika kita mau mengetahui itu tergambar di latar belakang. Itu yang pertama Kak-Awal. Nah, berikutnya yang kedua di tujuan khusus, mungkin juga sedikit masukan bahwa di proposal itu langsung ke mengetahui hubungan seleksi, mengetahui hubungan pelatihan, mengetahui penilaian kinerja, dan mengetahui penghargaan. Jadi langsung ke aspek peran HRM-nya gitu ya. Nah, mungkin di tujuan khusus juga bisa ditambahkan bagaimana sebenarnya gambaran penerapan electronic medical record-nya di sana gitu ya. Terus bagaimana pelaksanaan seleksi rekrutmen di sana, bagaimana pelatihan di sana, baru nanti berikutnya mengetahui hubungan. Jadi ada aspek deskriptifnya terlebih dahulu, baru masuk ke aspek korelasi. Itu untuk bab 1. Untuk bab 2, Kak-Awal mengangkat salah satu teori terkait dengan penilaian implementasi sistem informasi rumah sakit, dalam hal ini model teknologi acceptance model, dan itu juga digunakan sebagai kerangka teori yang diturunkan sebagai kerangka konsep. Nah, yang pengen saya tanyakan ke Kak-Awal, apa dasar justifikasinya Kak-Awal menggunakan teori TAM ini, padahal sebenarnya dari aspek penilaian implementasi SIMRS ini banyak teori-teori lain, seperti teori model task technology fit gitu ya, TTF, terus ada model Prisma, ada juga model end user computing satisfaction, dan juga model PCS gitu. Nah, Kak-Awal kenapa mengangkat menggunakan teori TAM ini sebagai teori yang dipakai dalam kerangka teorinya? Di bab 3 mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Eva bahwa ketika bicara mengenai profil rumah sakit mestinya menggambarkan bagaimana rumah sakit itu dideskripsikan di bab 3 gitu. Nah, yang ingin saya tambahkan sebagai masukan adalah sebaiknya untuk jumlah SDM rumah sakit tidak hanya mencantumkan jumlah populasi sampel aja yang 125. Pastinya dari 125 ini ada SDM lain ya Kak. Misalnya kayak direksi, tata usaha, dan yang lain-lain ini. Karena kalau saya ikutin dari proposalnya, yang 125 ini adalah staf rumah sakit yang akan dijadikan sampel penelitian atau sampel penelitian. Nah, sebenarnya ini sampel penelitian atau jumlah sumber daya rumah sakit gitu. Jadi saya agak rancu kalau judulnya itu jumlah sumber daya manusia di rumah sakit, tapi ketika saya baca di belakang ini menjadi sampel penelitian. Nah, artinya sebenarnya ada staf-staf lain selain 125 ini. Jadi mungkin itu dibedakan. Berikutnya juga masih di bab 3, apakah staf ISIM RS di rumah sakit ini tidak ada Kak? Karena pengalaman kami di tempat saya bekerja bahwa ternyata pendampingan atau mentoring gitu ya oleh staf ISIM RS, instalasi sistem informasi rumah sakit, atau mungkin di sana unit namanya, itu sangat diperlukan ketika kita melakukan penerapan electronic medical record ini. Jadi kalau dari aspek usernya, ya itu tadi dari HRM-nya gitu ya.
dari sisi pengelolaan sumber daya manusianya untuk user. Tapi perubahan perilaku itu tidak mungkin muncul kalau tidak ada mentoring ataupun pendampingan dari expertnya. Nah, expertnya dalam hal ini adalah kalau di kami itu staf di instalasi sistem informasi rumah sakit. Nah, selama masa penerapan atau bahkan selama masa implementasi itu secara rutin staf ISIMRS ini melakukan pendampingan dan mentoring kepada semua user, apakah itu dokter, perawat ataupun tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan pendampingannya masing-masing, dan itu juga harus di mapping. Jadi saya penasaran sebenarnya bagaimana peran dari ISIMRS di sana terkait dengan implementasi penerapan ISIMRS ini, medical record ini. Dan yang terakhir, Kawal, ada variabel penerapan electronic medical record. Nah, yang didefinisikan sebagai kelengkapan pengisian rekam medis elektronik dan alat ukurnya data hasil evaluasi manajemen, terus hasil ukurnya kelengkapan pengisian rekam medis. Nah, apakah lembar atau instrumen untuk melakukan pengukuran variabel ini itu sudah ada di rumah sakit atau ke awal yang buat sendiri? Karena banyak aspek kelengkapan pengisian rekam medik ini, banyak aspeknya gitu. Dan saya lihat di proposal itu belum dilampirkan sebenarnya instrumen untuk mengukur variabel ini sehingga instrumennya atau sudah dilakukan rumah sakit. Kalau sudah dilakukan rumah sakit, bagaimana kalau memastikan bahwa instrumen yang dipakai rumah sakit itu relevan dengan kebutuhan data penelitiannya ke awal. Mungkin itu Kak sedikit tambahan masukan dari saya, dan saya sangat menunggu hasil penelitian ke awal tentunya karena ini relevan juga, relate juga dengan apa yang sedang kami gagas di tempat saya bekerja, dan rekomendasi dari penelitian ke awal ini juga akan sangat berguna buat implementasi di tempat saya bekerja nantinya, karena juga kami sedang melakukan migrasi dari cara kerja manual ke electronic medical record ini. Terima kasih Kak Awal dan sukses untuk penelitiannya. Saya kembalikan ke Bu Puput. Terus, ya, baik, terima kasih atas tanggapannya, Saudara Mito. Jadi yang pertama untuk bab 1 hampir sama dengan Saudari Eva tadi ya, yang menyorot tentang masih kurang tergambarkan urgensi dari penelitian ini. Jadi memang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa memang data-data yang saya kumpulkan di situ masih sifatnya kualitatif, belum ada data-data kuantitatif yang dimunculkan sehingga tidak terlalu tergambar seperti piramida terbalik. Walaupun tadi di PPT sudah saya berusaha buat mengambil data globalnya dulu secara nasional, terus menggambarkan data di rumah sakit LNJ Badak walaupun masih minim. Jadi nanti itu akan saya tambahkan lebih detail lagi. Terus untuk tujuan penelitian betul nanti akan saya tambahkan juga tentang tadi sudah saya sebutkan sebenarnya secara eksplisit ya, tetapi tidak saya tuliskan di sini, jadi memang masih perlu saya tambahkan lagi di draft bahwa salah satu tujuan khususnya adalah mengetahui skema-skema seleksi rekrutmen, pelatihan lanjutan, penilaian kinerja dan pemberian penghargaan atau reward di LNG, dan juga mengetahui penerapan e-medical record di rumah sakit LNG, dan kemudian nanti akan dihubungkan atau dicari korelasinya seperti apa. Terus kenapa alasan memilih TAM? Jadi setelah melakukan literatur review atau literatur searching, jadi memang dari keempat elemen atau dimensi peran HRM tersebut lebih banyak berhubungan dengan TAM itu sendiri. Jadi di situ tidak disebutkan TAM, tetapi langsung disebutkan tentang perceived usefulness dan perceived ease of use. Jadi itu kenapa saya mengambil TAM. Selain itu juga TAM ini adalah pendekatan yang cukup baru dibandingkan dengan pendekatan yang lain ya, sehingga itu alasan saya sih sejauh ini mengambil TAM. Terus untuk gambar di bab 3 di gambaran SDM itu betul, jadi
yang dimunculkan di bab 3 adalah gambaran SDM secara keseluruhan dari sampai poin ini kecuali yang di bawah staf non tenaga kesehatan itu memang masih perlu saya pilah nanti di lapangan yang mana yang masih berkaitan dengan IMR mana yang tidak, karena staf non kesehatan ini adalah data keseluruhannya, entah di situ ada front office, entah di situ ada cleaning service dan lain-lainnya. Jadi itu akan saya exclude lagi, dan pun kalau misalkan ternyata dari 125 orang ini ternyata yang berhubungan langsung dengan IMR hanya 100 orang, maka itu juga yang akan dijadikan sampling, dikarenakan yang diambil adalah total sampling. Terus untuk implementasi dari IMR sendiri, jadi sebagai gambaran di Rumah Sakit LNJ Badak itu SIM RS dibawahi oleh Wadir Keuangan dan SIM RS, dan pendampingan itu selalu dilakukan secara berkala melalui WA Group. Jadi di sana memang ada WA Group tim Task Force CMRS. Jadi di situ ada tim IT-nya, ada kepala-kepala unit, keperawatan, rawat inap, supervisor, dokter-dokter, dan yang berhubungan dengan SIM RS dan juga Wadir Keuangan dan SIM RS itu sendiri. Dan di situ dilakukan evaluasi secara berkala. Misalkan di minggu kemarin itu membahas tentang bundles dari rawat inap di RME jadi itu semua dibahas di situ dari sisi pengisian, dari sisi kelengkapan dan lain-lainnya. Dan juga evaluasinya dipaparkan di situ. Terus untuk mengukur kelengkapan dari data IMR-nya itu sendiri, sampai sejauh ini memang harapannya adalah yang dimunculkan adalah data kuantitatif pastinya agar bisa dianalisis. Jadi itu nanti akan diekstrak persentase kelengkapan dari tiap-tiap individu, dan juga mungkin kalau agar lebih beragam lagi dan lebih kaya nanti hasilnya, maka akan dipaparkan juga kelengkapan atau persentase kelengkapan dari tiap-tiap unit seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya jawab, Bu. Oke, ini kan kemarin juga sempat saya minta Pak Anwar kenapa milih pakai TAM gitu kan, karena kan banyak penjelasan lainnya gitu ya untuk bisa mengeksplor terkait dengan penerapan e-medical record ini ya. Jadi kan ada mungkin teman-teman yang lain juga ada yang pakai hotfit apa segala macam gitu ya. Ya, artinya kan mesti tahu mana yang memang variabel-variabel dari si faktor penyebab ini lebih cocok untuk bisa menjelaskan dengan TAM atau dengan yang teori yang lain gitu kan, seperti itu. Nanti dieksplor lagi ya, dijelaskan di dalam tinjauan pustakanya. Ya, oke, baik, kita lanjut kepada Prof. Wahyu, silakan Prof. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar baik, Bu. Prof. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat ya Pak Awal. Safar sudah memulai perjalanannya dengan ujian proposal sesuai dengan namanya. Tapi nanti jangan awal terus ya. Masih ada proses, akhirnya nanti berakhir juga dengan finish ya, perjalanan membuat tesisnya. Jadi jangan awal terus ya. Yang kedua, ini saya memberikan kaitan dengan beberapa masukan dan mungkin ada klarifikasi juga ya. Pertama, tadi mungkin sudah dijelaskan juga, saya kurang jelas dengerin ya. Pertama, perumusan masalah itu nanti belum pas ya, artinya masalahnya apa sih di situ yang menjadi masalah penelitian ya, masalah penelitian bukan masalah manajemen, bukan masalah program ataupun yang lain, tapi masalah penelitian yang kaitannya dengan tesis ini itu apa. Jadi tidak mengetahui perhubungan variabel mana yang berkorelasi dan sebagainya, itu kan tujuannya. Jadi nanti coba disesuaikan rumusan masalahnya di mana. Masalah itu kaitan dengan nanti ada di
Kalau misalnya kuantitatif ya berarti dengan yang di dependennya ya yang di situ itu ada apa dengan masalah tersebut. Yang kedua pertanyaan penelitian. Penelitian itu juga nanti mesti sesuai dengan tujuan khususnya. Ya kan sini ada cuma 2 ya pertanyaan penelitiannya. Tujuan khususnya 4 dan berbeda kalimatnya itu. Nanti coba disesuaikan aja tujuan khusus dengan pertanyaan penelitiannya. Kemudian manfaatnya mungkin bisa ditambahin bagi pasien atau masyarakat. Dia mendapatkan manfaat apa dengan IMR ini nanti ya. Itu juga atau hasil dari penelitian ini juga akan memberikan masukan untuk perubahan yang terjadi, harapannya juga ke masyarakat tuh apa ya. Kemudian berkaitan dengan technical acceptance model TAM ini, TAM 1, 2, 3, 4 ini, itu yang pertanyaan atau klarifikasi ya, itu apakah semuanya akan dikaitkan dengan penelitian ini atau hanya ada penekanan tertentu pada TAM 1, 2, 3, 4 atau yang mana dilakukan itu. Terus yang berikutnya perceived usefulness-nya itu percaya kepada ini dalam DO itu terhadap penggunaan teknologi yang berdasarkan kinerja meningkat ya. Yang satu lagi berkaitan dengan to use ya, bebas dari usaha. Nah ini bisa jelaskin lagi, kan udah definisi operasional ya, jadi lebih operasional lagi apa? Kaitan dengan peningkatan kinerja maksudnya apa? Kemudian kaitan dengan bebas dari usaha itu maksudnya apa? Itu coba ditegaskan lagi. Nah yang berikutnya juga skala ya, skalanya kan itu disebut ordinal dan lain-lain tuh, itu bisa disebutkan ordinalnya kayak apa gitu, jelaskan itu sehingga bisa tahu. Yang berikutnya IMR itu kalau di sini penelitian ini menunjukkan lengkap ya, diisi lengkap itu mah itu pasti ya wajib ya kalau lengkap. Yang menjadi perhatian lagi adalah IMR ini kegunaannya ataupun memberikan daya ungkitnya itu yang selain itu apa saja. Misalnya IMR itu tidak hanya lengkap tetapi juga lebih kepada ketepatan. Jadi mengurangi kesalahan ataupun errornya jadi kecil ya. Yang kedua kaitan dengan ketepatan dan kecepatan. Kecepatannya juga bisa lebih cepat ya. Sehingga waktu-waktu tunggu dan sebagainya itu bisa diproses untuk kegiatan lain yang lebih produktif, yang akhirnya meningkatkan kinerja dan sebagainya. Terus terakhir sampelnya itu kalau tadi total sampling itu apakah sama nanti untuk IRM ini untuk siapa ya? Apakah yang dia mengisi atau yang membaca atau yang menggunakan atau yang mana, atau sama saja semua atau ada perbedaan. Nah itu coba bisa diklarifikasi untuk hal tersebut. Silakan Pak. Itu saja pertanyaan dan beberapa masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Prof. Terima kasih banyak Prof atas masukan dan tanggapannya. Yang pertama untuk rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, baik Prof nanti akan saya sesuaikan dengan pertanyaan penelitian akan sesuaikan dengan tujuannya, dan juga rumusan masalah nanti akan saya revisi lagi di draft saya Prof. Untuk manfaat bagi pasien tentunya nanti akan saya masukkan juga Prof. Terima kasih banyak Prof atas masukannya. Terus selanjutnya adalah TAM yang dipilih, yaitu pada penelitian ini sebenarnya yang paling terbaru adalah 2018 ya, tentang pengaruh sosial, ekspektasi usaha dan ekspektasi kinerja itu menyentuh di TAM yang 2018 juga. Selain itu juga menyentuh di TAM yang 2008, TAM 3, yaitu tentang facilitating condition, jadi kondisi yang memfasilitasi. Sedangkan di TAM 4 itu tidak diadopsi dalam penelitian ini dikarenakan seperti yang saya jelaskan tadi, untuk TAM 4 ini kurang relate dikarenakan dia lebih ke teknologi yang sifatnya secondary atau tersier, misalkan smartphone dan lain-lainnya. Sedangkan IMR ini kan sifatnya mandatori, jadi mau tidak mau memang harus diterapkan. Terus untuk
di definisi operasional tentang perceived usefulness dan ease of use itu nanti mungkin saya akan lebih jelaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan bebas dari usaha itu maksudnya ketermudahan dari penggunaan IMR itu sendiri sehingga orang-orang bisa user bisa menggunakan itu dengan effortless, jadi dengan usaha yang minim seperti itu. Jadi sangat mudah untuk digunakan. Nah, untuk skala ukur sendiri seperti yang saya sudah kirimkan Prof, itu skala ukurnya sudah saya tuliskan di tiap-tiap definisi operasional. Jadi untuk psikotes, tes tertulis, tes wawancara itu memang sepertinya nanti akan bentuknya interval dan ordinal, terus kuesioner dalam bentuk ordinal yaitu dalam bentuk angka 1 sampai 5 pada setiap item pernyataan dari kurang setuju hingga sangat setuju. Terus untuk data penilaian KPI atau BARS itu skala ukurnya rasio. Ada saya lampirkan juga di lampiran. Jadi BARS itu nanti ada scoring dari kepala unit, terus dijumlahkan dan akhirnya dikeluar interpretasinya. Terus reward ordinal, perceived usefulness dan ease of use juga ordinal. Sedangkan penerapan e-medical record baik Prof, saya akan tambahkan dari sisi bukan hanya dari sisi kelengkapan sesuai masukan tadi. Jadi dari sisi ketepatan, dari sisi error saat pengisian itu juga akan saya masukkan, atau dari sisi kecepatan juga. Jadi nanti saya akan revisi di definisi operasionalnya Prof. Itu. Terus untuk sampel sendiri, jadi sebagai klarifikasi mungkin sampel yang saya gunakan atau responden yang saya gunakan adalah SDM yang betul-betul berkaitan dengan IMR, jadi yang aktif menggunakan, bukan hanya membaca Prof, jadi aktif mengisi dan menggunakan IMR. Misalkan di front office, dikarenakan saat pendaftaran mereka harus memasukkan data-data, nah itu sering juga terjadi kelengkapan, misalkan front office tidak memasukkan alamatnya, sedangkan ketika dokternya ingin mencetak surat sakit, itu alamatnya harus muncul. Nah itu biasanya error dan tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa merilis surat sehat. Itu juga salah satu yang menjadi kendala di pelayanan selama ini. Selain itu misalkan dari sisi dokter pastinya itu terkadang tidak mengisi tanda vital atau pengkajian awal atau mungkin SOAP-nya tidak diisi secara lengkap. Nah itu nanti akan berimbas ke claim pending atau ketika ada kondisi tertentu dan ingin dilakukan audit, oh ternyata SOAP-nya tidak sesuai dengan kenyataan atau terapi yang diberikan kepada pasien. Itu mungkin Prof yang dari saya. Saya kembalikan ke Ibu. Iya, nanti disesuaikan dengan apa yang tadi ini dilengkapi ya. Kemudian juga ini kalau tadi penjelasannya, ini berarti mandatori dari Permenkes ya? Itu yang ini ya, atau dari mana? Permenkes ya? Iya, dari Permenkes Prof. Dari Jadi Permenkes. tapi ya berarti kalau namanya peraturan ya, peraturan publik, kebijakan publik semua itu sifatnya mandatori ya. Nggak ada yang sukarela. Kalau namanya kebijakan publik tuh mandatori semua, nggak bisa ini. Jadi memang harus dikerjakan mau nggak mau di ini. Terus yang berkaitan dengan ukuran tadi juga disesuaikan aja dengan apa yang tadi kamu jelaskan. Ya sukses buat awal Safar, mudah-mudahan lancar seterusnya. Makasih. Terima kasih banyak Prof. Ya, terima kasih Prof Wahyu. Oke, baik, terima kasih Pak Awal. Mungkin nanti ini berarti penilaian kinerjanya ngikut dari yang sudah ada, hasil yang sudah ada. Maksudnya? Jadi KPI belakangan baru saya ketahui Bu, ternyata di sana yang ada KPI per rumah sakit secara umum, tapi KPI per individu belum ada. Cuma kalau kita menunggu itu mungkin akan
agak lama Bu ya. Jadi yang saya tulis di definisi operasional adalah KPI per individu dan atau BARS. Jadi mungkin yang visible atau yang bisa dilakukan itu BARS Bu, yang ada Penilaian kinerja iya. dengan BARS. Iya. BARS itu sebenarnya lebih kepada metode gitu. Jadi penilaian kinerja itu bisa dengan skala rating gitu kan, rating scale gitu. Kalau kita hanya instrumennya gitu ya, kehadiran, tolong dong dinilai 1 sampai 5 dengan 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 gitu ya. Sampai itu. Tapi kalau di BARS kita mendefinisikan atau menetapkan dari skala tersebut. Jadi kalau skala 1 itu kita nggak cuma mengatakan kurang, tetapi kita mengatakan bahwa sering terlambat sekian kali. Jadi batasan dari masing-masing si skala tadi tuh jelas gitu. Makanya dia disebut sebagai BARS, Behavioral Anchored Rating Scale. Jadi rating scale-nya itu dijelaskan batasan nilainya. Gitu, kayak gitu ya. Oke, cuman memang kalau pakai BARS ini harus berdasarkan data. Artinya Bapak tidak bisa dengan persepsi, oh saya hadir gitu ya setiap bulan itu tidak pernah telat. Di sini sebenarnya kalau bicara BARS ini harus, ini loh data kamu bahwa kamu tuh terlambat dalam 1 bulan ini sekian kali gitu. Itu menjadi lebih tepat BARS-nya, pengukuran dengan BARS-nya. Tapi kalau misalnya pengukurannya hanya ingat-ingat, persepsi, akhirnya jadi mirip dengan rating scale yang biasa gitu. Itu kadang artinya BARS itu butuh itu, tapi kalau misalnya datanya nggak mungkin kan ya, artinya nanti kasih catatan aja ada kelemahan BARS-nya ya. Oke, kemudian juga nanti yang terkait dengan pernyataan-pernyataan untuk pengukuran persepsi terkait dengan pelatihan, dengan penghargaan. Ini Bapak coba cek pernyataan-pernyataan ini apakah sudah menggambarkan manajemen reward, manajemen pelatihan gitu kan. Ya, jadi itu karena ini kan Bapak bicaranya tentang human resources management. Jadi artinya saya menilai bagaimana manajemen SDM di rumah sakit tersebut, gitu. Secara organisasinya, ya. Jadi mungkin itu nanti perlu diperhatikan kembali. Baik, mungkin karena mau sholat Jumat ya, sudah jam 11 lewat. Dari oponen masih ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, oke. Baik, terima kasih Prof. Wahyu yang sudah berkenan hadir sebagai penguji